ورحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. إخوان في الدين رحمني ورحمكم الله. واصل درسنا في كتاب أصول في التفسير للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. وقد وصلنا إلى المرجع في تفسير القرآن وأخذنا واحدا منها أي كلام الله تعالى فيفسر القرآن بالقرآن. يفسر القرآن بالقرآن، يفسر الآية بالآية الأخرى، يفسر الآية بالآية التي أو بالآيات التي بعدها. Ini yang pertama, Al-Quran ditafsirkan dengan Al-Quran itu sendiri. Ini banyak ya. Seperti yang pertama contohnya apa? Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa la hum yahzanun. Ini siapa ini awliya Allah? Siapa ini wali-wali Allah? Alladzina amanu kanu yattaqun. Siapa ini? Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Dan ini bisa antum lihat di tafsirnya. Kemudian yang kedua, contohnya apa? Wa ma adraka mat-tariq. Apa itu at-tariq? An-najmu ats-tsaqib. Baik. Ketiga, wal arda ba'da dzalika dahaha. Apa artinya dahaha? Allah daha bumi. Dijelaskan fil ayatain. Ini syekh yang sebut ya. Sama dicetakan ya tak? Fil ayah atau fil ayatain, mufrad atau musanna? Musanna. Idzan akhraja minha ma'aha wa mar'aha wal jibala arsa. Jadi dua ya. Allah keluarkan airnya dan mar'aha ya, tumbuhan-tumbuhannya, kemudian wal jibala arsaha. Baik. Dan gunung-gunung Allah tancapkan. Baik, nakra. Coba lihat tafsir Maysar. Sarapan Nazi'at ya. Ayat berapa? 31. Baik. Wa fajjara fiha uyunal ma'. Ya, Allah memancarkan pada bumi itu mata-mata air. Ada yang pernah lihat mata air? Pernah semua? Mata air keluar langsung dari, pernah lihat? Ya. Yang belum pernah siapa? Mata air betul-betul keluar dari bumi. Bukan air terjun, bukan. Mata air, ya. Saya beberapa kali ya, banyak kali lihat mata air. Ya, paling minimal sumur bor, ya. Paling minimal. Tapi ada itu yang memang tidak di bor, ya. Ada mata air. Kalau sumur bor kan jelas ya, di bor. Yunal ma wa ambata fiha ma yur'a minan nabata. Nah, dan Allah temukan ya, tumbuh-tumbuhan. Wasbata fiha al-jibala autadan lah. Baik. Baca. Penuh. Oke, pilih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Qala Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimallahu taala, kalamu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fayufassirul Qur'anu bisunnati lianna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muballighun 'anillahi ta'ala fahuwa a'lamun nasi bimuradillahi ta'ala bikalamihi. Ini marji yang kedua, rujukan yang kedua dalam menafsirkan Al-Quran setelah Al-Quran itu sendiri adalah kalamu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Fayufassarul Qur'anu bis sunnah. Maka Al-Quran ditafsirkan dengan sunnah, yaitu dengan ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Lianna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muballighun 'anillahi ta'ala. Karena Rasulullah adalah penyampai dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa huwa a'lamun nasi bi muradillahi ta'ala bi kalam. Maka dialah siapa dia sini? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dialah manusia yang paling mengerti, paling tahu tentang apa yang Allah inginkan dengan kalam.
Bisa dipahami ini? Ini sudah kita uraikannya kemarin di awal-awal kita belajar. Jadi jangankan ya utusan Allah ya, utusan makhluk saja. Ya, ada seorang syekh, seorang ustaz, atau bahkan pemerintah misalnya mengutus utusan menyampaikan sebuah pesan ke suatu kaum. Paham ini? Bisa paham ini ya? Karena saya tanya, yang lebih mengerti tentang pesan itu yang membawa pesan atau orang lain? Ya tentang orang yang memang ditunjuk sebagai utusan. Yang kau sampaikan sana, kau datang ke dia, sampaikan ke santri begini. Nah, terus ada yang memahami lain misalnya, tidak begitu. Ya, maka kita kembalikan ke mana? Kembali ke sini, ini marji. Isim makan, tempat kembali. Ya, bisa dipahami? Tempat kembali. Ya, apalagi diikat dengan asbabun nuzul, subhanallah. Ya, memang ada sebab turunnya, begini. Nah, langsung ditafsirkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ingat, nanti kita akan dapati di Al-Qawaidul Hisan, maksudnya ini Al-Qur'an ya bukan hanya sekedar diajarkan lafaznya, tapi juga maknanya. Ya. Jadi lafaznya, tajwidnya lengkap, qiraatnya lengkap plus maknanya. Ya. Bisa paham ini? Diajarkan juga dengan makna-maknanya. Itulah yang diajarkan oleh para sahabat radhiyallahu anhum, turun kepada tabi'in, tabi'ut tabi'in. Baik. Terus ثم قال ولذلك أمثلة منها الأول قوله تعالى walidzalika amsilatun, dan untuk hal tersebut itu contoh untuk penafsiran Al-Qur'an dengan sunnah itu memiliki beberapa contoh. Lidzalika khabar muqaddam, amsilah mubtada muakhkhar. Minha khabar muqaddam, qauluhu ta'ala mubtada muakhkhar. Itu jumlah lain ya. Jadi lidzalika amsilatun jumlah sendiri, minha qauluhu jumlah sendiri. Bisa dipahami? Ya. Baik. Jadi koma itu ya, walidzalika amsilah koma minha qauluhu. Jadi lidzalika temannya amsilah, minha qauluhu pasangannya. Bisa paham ini? Sama-sama mubtada muakhkhar ya, khabar muqaddam. Bagus. Minha qauluhu ta'ala lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Ya, bagi orang-orang yang berbuat ihsan itu akan mendapatkan al-husna wa ziyadah, surga dan tambahan. Ya, apa itu tambahannya? Faqad fassara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam az-ziyadata bin nazari ila wajhillahi ta'ala fima rawahu ibnu Jaririn wa ibnu Abi Hatim sarihan min hadisi Abi Musa wa Ubay bin Ka'b wa rawahu ibnu Jaririn min hadisi Ka'b bin Ujrah wa fi sahih Muslimin an Suhaib bin Sinan عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث قال فيه فيكشف الحجاب فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم عز وجل ثم تلا هذه الآية للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. Ya, kalau antum lihat di tafsir Muyassar itu persis sama dengan itu, di antara alasan kenapa dari RBA 2 kita pilih tafsir Muyassar untuk saya sendiri. Ya. Karena antum kalau lihat tangan ditafsirkan dengan tangan, yang ziyadah seperti ini ditafsirkan dengan nazar ila wajhillah ta'ala. Paham ini fil jannah. Paham ini? Ini begini-begini betul Muyassar dan Masya Allah. Ya. Bisa dipahami? Kita kan yang saya punya dahulu itu ditakdim oleh Syekh Saleh Al-Syekh. Saleh Al-Syekh. Tapi yang belakangan kayaknya sudah bukan beliau yang takdim. Paham ini? Ada katakan dulu. Agak beda, ada bedanya sedikit. Saya paham ya? Ini tafsir Masya Allah. Ya, untuk asma wa sifat, khususnya sifat-sifat Allah ini apa bagus sekali. Ini tafsir. Ya, paham ini tafsir Tafsirul Muyassar. Baik, kita baca. Jadi contoh yang pertama, Al-Quran tafsir dengan sunnah. Itu firman Allah Subhanahu wa taala, lil ladzina ahsanul husna wa ziyadah. Bagi orang-orang yang berbuat ihsan itu al-husna. Mereka akan mendapatkan surga, husna ditafsirkan dengan surga, dan ziyadah. Apa itu ziyadah? Perhatikan, faqad fassara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam az-ziyadata bin nadhari ila wajhillahi ta'ala. Sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menafsirkan az-ziyadah dalam ayat wa ziyadatun, apa arti ziyadah? Adalah dengan bin nadhari ila wajhillah. Maksudnya ziyadah adalah melihat kepada wajah Allah Subhanahu wa ta'ala.
Paham ini? Fima rawahu Ibnu Jarir wa Ibnu Abi Hatim sarihan min hadits Abi Musa wa Ubay bin Ka'ab. Rawahu Ibnu Jarir min hadits Ka'ab bin Ujrah. Ya, itu pada apa yang Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullah riwayatkan. Begitu pula Ibnu Abi Hatim sarihan tegas dari hadits Abu Musa, Ubay bin Ka'ab. Begitu pula Ibnu Jarir meriwayatkan dari hadits Ka'ab bin Ujrah. Ini bisa antum rujuk di tafsirnya, ada situ di catatan kaki. Ya, tafsir Ibnu Abi Hatim itu jilid 6 halaman 1945, hadis nomor 10.304. Itu antum bisa lihat rujuk situ ya, riwayat. Ya, yang paling dekat ini yang beliau sebutkan, wa fi sahih Muslim. Antum buka sahih Muslim nomor nomor berapa sini? Ini nomor 449. Ya, ini berapa tempat ya? Baik, dalam Sahih Muslim dari Suhaib bin Sinan. Ya, Suhaib bin Sinan an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi haditsin qala fihi, sebuah hadis yang Nabi bersabda padanya, fayukshaful hijab atau fayakshiful hijab. Maka Allah Subhanahu wa taala pun menyingkap hijab. Ya, ini setelah penduduk surga masuk ke dalam surga seluruhnya. Ya, dikumpul. Ya, ditanyakan kepada mereka, ya, mau saya tambah? Ya, mereka bilang, ya, bukankah engkau sudah memutihkan wajah-wajah kami, kamu begini, sebutkan semua, sudah kamu kasih semua, apalagi kurangnya di sini? Ya, kan tanya, mau tambah? Sama seperti antum sudah dikasih semua, rokoknya begini, tas sandar, ya, mau tambah rezeki? Tas, ya kan? Itu di dunia sudah dipahami, apalagi di surga, ya kan? Dikasih nasi padang 3 porsi, sudah tak duduk. Mau tambah? Tambah. Ya, apa ini? Di surga subhanallah. Ditawarkan lagi. Maka ditingkaplah hijab. Ya. Ya, hijabuhu nur. Ya, hijab Allah Subhanahu wa taala adalah cahaya. Maksudnya antara kita dengan Allah. Paham ini? Menghalangi pandangan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kapan disingkap? Itu pandangan Allah Subhanahu wa taala akan membakar semua yang sampai kepadanya pandangan. Itu apa? Akan terbakar semua. Karena Allah pandangannya semua kena, ya. Kebayangkan kalau disingkap ini. Ya, paham ini? Dan itu perhatikan kata Syekh. Di sini riwayatnya kata Nabi, fama'utu syai'an ahabba ilaihim minan nadhari ila rabbih. Maka ketika disingkap hijab, mereka memandang kepada wajah Allah Subhanahu wa taala yang maha mulia. Tidaklah mereka diberi sesuatu yang ahabba ilaihim, yang lebih mereka cintai dibanding melihat kepada wajah Rabb mereka. Yang mana karena inilah mereka beramal, karena inilah mereka beribadah kepada Allah. Ya, siang dan malam mereka wujudkan ibadah, betul-betul mengharap ini pas Allah kasih. Itu yang paling mereka, itu kenikmatan yang paling nikmat dalam surga. Walaupun semua nikmat, bidadari nikmat, makan minum nikmat, ada pelayan, ya. Jadi tidak usah istilah di sekolah itu ada beseng-beseng, ya, ada tukang suruh-suruh, tak apa anak-anak suruh-suruh, tidak usah. Ada pelayan-pelayan yang melayani kita. Ya, paham ini? Baik. Belum ada bidadari, dan ini yang paling nikmat. Tsumma talaha hadhil ayat, kemudian Nabi membaca ayat ini, lil ladzina ahsanul husna wa ziyadah. Dan antum bisa lihat sendiri di tafsir ayat ini di surah Yunus ayat 20 berapa sini? 26, ya, sebelah kiri paling atas. Ya, antum bisa lihat di tafsirnya itu az-ziyadah wa hiya an-nadharu ila wajhillahi ta'ala fil jannah. Ya, bahkan ditambah ke sini wal maghfirah wa ridwan. Baik. Terus contoh yang kedua. Tsani qalu ta'ala wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwah. Faqad fassara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al-quwwata bi ramyi rahu Muslimun wa ghairuhu min hadisi Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu. Ya, begitu pula firman Allah Subhanahu wa taala surah Al-Anfal ayat 60. Wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah, dan persiapkanlah mereka apa yang kalian mampu dari quwwah. Apa quwwah yang dimaksud sini? Nabi tafsirkan dengan ar-rami. Dengan ar-rami, dengan melempar, ya. Ar-rami melempar panah, melempar tombak. Ini kekuatan. Paham ini? Rawahu Muslim. Ini persiapan jihad, ya, persiapan jihad. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim dan selainnya dari hadis Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu. Ini bagus sebenarnya kalau
antum punya Sahih Muslim ya, antum buka ya, lihat rujukannya. Itu latihan dari sekarang. Walaupun saya tidak suruh setiap kali saya suruh enggak ya, tapi buka ya, dibuka. Ya, kalau misalnya antum tidak punya, pinjam punya teman. Buka sebentar sekali saja. Paling minimal antum lihat tempatnya. Ini enak kan sudah. Antum tidak usah bahas lagi karena sudah ada lengkap nomornya. Ya, bahkan babnya, kitab apa, babnya apa. Paham ini? Bisa dibuka. Ya, apalagi antum punya HP mungkin ya. Walaupun saya tidak terlalu ngerti aplikasi, ya lebih enak lihat buku. Ya, lihat buku. Buku buka, lihat. Oh iya. Ini ada kelengkapannya tentunya ya. Ini beliau ringkas saja. Beliau ringkas. Ini dua contoh penafsiran Al-Quran dengan sunnah. Lanjut. Jim, kalamus sahabati radhiyallahu anhu. Baik, ini marji yang ketiga. Rujukan yang ketiga dalam menafsirkan Al-Quran. Al-Quran ditafsirkan dengan ucapan para sahabat radhiyallahu anhu. La sayyama dawul ilmi minhum wal inayati bit tafsiri. Ya, terlebih lagi la siyama itu karena antum banyak dapat itu la siyama tasydid, terlebih lagi orang-orang yang memiliki ilmu di antara mereka dan punya perhatian terhadap tafsir kata. Ya. As-sahabat kullu sahabat ulul. Sahabat kulluhum ulul. Tapi dalam penafsiran Al-Quran yang paling pokok kita perhatikan orang-orang yang betul-betul mumpuni dalam ilmu kemudian punya perhatian terhadap ilmu tafsir. Ya, itu nanti beliau akan sebutkan biografi ya. 2 atau 3 sahabat, kemudian ada 2 atau 3 tabi'in. Nanti di akhir buku. Ya, sebagai contoh saja ya, sebagai contoh bahwasanya ini diwarisi betul dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ucapan para sahabat. Terlebih lagi yang memiliki ilmu dan perhatian terhadap ilmu tafsir. Terus. Lianna al-Qur'ana nazala bilughatihim wa fi asrihim. Ini antum harus hafal juga alasannya nah. Kan setiap marji ada alasannya tak? Kenapa Al-Quran tafsirkan dengan Al-Quran? Kenapa Al-Quran tafsirkan dengan Sunnah? Kenapa Al-Quran tafsirkan dengan ucapan para sahabat? Nah, ini alasan. Lianna al-Qur'ana nazala bilughatihim wa fi asrihim. Karena Al-Quran turun dengan bahasa mereka dan di masa mereka. Bahkan mereka menyaksikan Al-Quran turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti yang pernah kita lewati. Sahabat menyaksikan, Ibnu Mas'ud lihat itu turun ayat ini. Mereka sudah hafal ini kalau begini Nabi turun ayat. Bahkan disebutkan ya bahwasanya kadang dalam cuaca yang sangat dingin. Ya, itu Nabi berkeringat jagung. Kayak kalian makan lombok yang pedis sekali baru mantis-mantis. Bahkan dalam cuaca yang sangat dingin sampai Nabi keringat bercucuran keringat. Yang mudah-mudahan posisi di turun wahyu atau misalnya beliau di atas ontanya sampai terduduk. Berat nih. Jadi bobotnya Nabi itu bertambah karena turun wahyu. Berat tak duduk itu. Kalau kita pikirkan ini maknawi kan turun wahyu makna, tapi ternyata berpengaruh ke fisik Nabi SAW. Beban berat. Ontanya terduduk. Ya. Bisa paham ini? Baik. Jadi ini alasan yang pertama. Al-Quran turun dengan bahasa mereka itu bahasa Arab dan pada masa mereka. Ya, paham ini? Antum saja kan ya. Antara orang Bugis Makassar saja kan masalah bahasa kan pasti antum ya ini bahasa Bugis. Ini saya lebih tahu karena saya orang Bugis, antum orang Makassar kan begitu. Ya kan? Ini bahasa Bugis, ini apa artinya? Pasti orang Bugis kan mengaku saya lebih tahu. Paham ini? Begitu pula orang Makassar, ada bahasa Makassar ini apa? Betuan pasti orang Makassar ya. Oh, kamu orang Bugis, enggak ngerti kan? Ya maka bagaimana lagi? Al-Quran yang memang turun dengan bahasa Arab. Ya? Paham ini? Nah, berarti orang-orang Arab dan orang-orang yang mengerti tata bahasa Arab, nahwu, sharaf dan yang lainnya. Ya, dengan 12 cabangnya tentunya, kelengkapannya. Nah, inilah yang paling pas untuk berkomentar. Dan ini sahabat lah ya, menyaksikan turunnya ayat. Ya, mereka juga berbahasa Arab, turun dengan bahasa mereka. Bahkan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu ketika menunjuk tim 4 orang, 3 orang Muhajirin, 1 orang Ansar, sudah berpesan, kalau kalian bertiga berselisih dengan Zaid bin Thabit al-Ansar, dia suku Ansar, maka kembalikan ke bahasa kalian. Ya, pahamin? Karena Al-Quran turun dengan bahasa. Ya, bayangkan. Sampai seperti itu Utsman berpesan. Okay. Ini datang orang ngerti bahasa semut,
bahasa hujan, bahasa air, bahasa jin, dimuliakan luar biasa. Dicium tak 3 kali kan. Saya lihat videonya itu. Kita bawanya video yang saya lihat ini, wahai ini bapak. Bapak mama Gufron ya. Hah? Tambah-tambah ini kan, saya bilang kemarin kan, semakin banyak itu akan semakin nampak kesesatan. Sampai saking tambah gelek-gelek kita lihat. Paham? Ternyata bukan hari ini saja, sudah dari dulu dia. Tapi luar biasa. Ya, dikawal sama orang-orang khusus dia ya. Paham ini? Ayo lanjut. ولأنهم بعد الأنبياء أصدق الناس في طلب الحق وأسلمهم من الأهواء وأطهرهم من المخالفة التي تحول بين المرء وبين التوفيق للصواب. Subhanallah. Coba lihat. Ini alasan kedua. Dan kenapa ini salah satu rujukan dalam menafsirkan Al-Quran, karena mereka itu para sahabat setelah para nabi. Yang memang urutannya itu mereka itu para rasul, para nabi, pas di bawahnya itu adalah para sahabat Rasul. Kan umat-umat. Ya, umat-umat terbaik dari umat-umat para nabi. Siapa yang paling baik? Umatnya Nabi Muhammad kan, karena Nabi Muhammad paling mulia, nabi paling mulia. Ya, rasul paling mulia. Maka pas di bawah para nabi itu jenjangnya mereka. Bisa paham ini ya, jenjang-jenjang ya? Ya, kan diurut sesuai dengan mereka umat-umat terbaik dari umat-umatnya para nabi dan rasul. Dan Nabi Muhammad yang paling mulia, umatnya juga yang paling atas. Jadi pas setelah para nabi ya mereka. Amin ini. Jadi setelah para nabi, perhatikan, mereka ini asdaqun nasi fi talabil haq. Orang manusia yang paling jujur dalam mencari kebenaran. Ya. Paling jujur dalam mencari kebenaran. Wa aslamuhum minal ahwa, dan orang yang paling selamat dari hawa nafsu. Wa atharuhum minal mukhalafah, dan orang yang paling suci, paling bersih dari penyelisihan. Yang mana mukhalafah ini, penyelisihan ini, itu penyelisihan terhadap Al-Quran Sunnah, terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam, allati tahulu bainal mar'i wa bainat taufiqil lis-shawab. Yang ini mukhalafah ini bisa menghalangi antara seorang dengan hidayah, ya, petunjuk dari Allah untuk berpegang dengan kebenaran. Ini bisa menghalangi. Ya. Berapa ini? Asdaq, aslam, athhar. 3. Bayangkan. Dan antum bisa ucapan-ucapan begini, antum bisa lihat contohnya di Lum'atul I'tiqad. Ya, Ibnu Qudamah rahimahullah. Antum bisa lihat di muqaddimah, di awal-awal. Kenapa ini para sahabat, para salaf ini yang jadikan acuan. Ya, itu antum bisa lihat di situ. Muqaddimah Lum'atul I'tiqad. Di matannya, di matannya. Dan antum bisa lihat syarahnya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah di bawah. Terus contohnya, ولذلك أمثلة كثيرة جدا منها الأول قوله تعالى وإن كنت. Beliau ini kasih kode ya, amsalatun katsirah. Kalau yang lain tidak dikasih katsirah kan? Ya tak? Ini langsung katsiratun jiddan. Ini berarti ini dalam kitab-kitab tafsir yang maksur, yang betul-betul dengan riwayat, berarti ini yang paling banyak. Ya. Ini yang paling. Dan itu betul. Diriwayatkan dengan sanad dami. Repot-repot dengan sanad bersambung. Paham ini? Ya. Dari tabi'in sahabat, dari Mujahid, Ibnu Abbas dan seterusnya. Ya, paham ini? Ayo, silakan. قوله تعالى وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لمستم النساء فقد صح. Apa artinya ini? Jika kalian sakit. Ya, marudha jamak ya. Sama mauta, marudha ini ada di rusul lughah. Ya. Baik. Asra. Yang marudha jamak taksir. Jika kalian sakit atau ala safar atau musafir, atau jaa ahadum minkum minal ghaid, atau salah seorang yang terkadang datang dari ghaid, ya, buang air besar. Aw lamastum nisa, atau kalian menyentuh. Lamas, mulamasah, lamasa, fa'ala yafa'alu, fa'ala yafa'ilu, mufa'alah. Ya. Sini aw lamastum nisa, atau kalian menyentuh wanita. Kita dahulu sebelum kenal dakwah ya. Ini yang paling takut sudah wudu, rezeki kau pegang ke rezeki. Perempuan ya. Batal wudumu. Ya, ini karena mereka artikan ini menyentuh betulan.
Kau pegang ke mata, tapi kau duduk lagi. Ya, jadi main-main sama teman perempuannya. Sebenarnya tak jadi sholat. Ya. Kenapa dipegang terus? Dianggap batal lah, karena ini katanya pembatal wudhu. Paham ini? Bisa dipaham ya? Baik. Ternyata faqad shahha وقد صح عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه فسر الملامسة بالجماع. Nah, ini nah, ini antum harus tahu sorofnya nah. Mulamasa tidak ada dalam mulamasa masdar tidak ada dalam ayat. Yang ada apanya? Fi'il madhinya lamastu. Ini saya bilang tadi lamasa fa'ala yufa'ilu mufa'al. Lamasa yulamisu mulamas. Apa mulamasa? Sorof. Di ayat disebutkan fi'il madhinya lamastumun nisa. Jadi sungguh faqad shahha, sungguh telah sahih dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwasanya mulamasa lamastumun nisa apa maksudnya? Ai al-jima bil jima. Fassara al-mulamasa bil jima. Bisa paham ini? Tahu jima? Berhubungan suami istri. Baru itu. Bisa paham ini? Itu baru. Ya. Batal wudu, jangan ke wudu, ya harus mandi. Ya, harus mandi junub. Baik. Ini cukup dulu. Mungkin besok kita usahakan selesai sampai hak, ya. Ma taqtadhihi al-kalimatu min al-ma'ani syar'iyyah aw al-lughawiyyah hasba as-siyaq. Hasba as-siyaq. Bisa dipahami ini? Ya, sisa kalam tabi'in dan ma taqtadhihi al-kalimatu min al-ma'ani syar'iyyah aw al-lughawiyyah hasba as-siyaq. Sesuai dengan konteks kalimat. Ya, sesuai dengan susunan kalimat. Bisa paham ini? Baik, ini untuk muraja ya. Muraja baik si ulang baik. Baik. Sebelumnya saya ada PR kalau tidak salah dulu. Imam Kutubus Sittah. Ashab Kutubus Sittah. Yang pertama siapa? Al-Bukhari. Siapa namanya? Ya, itu kalau antum mau lihat namanya Imam Bukhari, Imam Muslim, buka hadis arba'in nomor 1. Buka pula, kalau mau lebih panjang lagi, buka hadis yang pertama di Riyadhus Shalihin. Ya, kalau tidak salah ini. Itu lebih panjang lagi. Ya, betul itu. Riyadhus Shalihin. Lebih panjang lagi. Karena pengarang Riyadhus Shalihin dan arba'in itu sama. Itu An-Nawawi rahimahullah. Yahya ibnu Syaraf An-Nawawi. Abu Zakaria. Ya, Abu Zakaria. Ya harus semangat ya. Itu kunyamu itu kunyah ulama ya. Kunyahnya Imam Nawawi rahimahullah. Baik. Ini Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah bin Barzizbah Al-Bukhari. Al-Ju'fi maulahum. Ya. Maula Al-Ju'fi. Baik. Yang kedua. Sahih Muslim. Siapa pengarangnya? Siapa namanya? Ingatnya Al-Bukhari itu nisbah ya. Al-Bukhariyu. Jangan sukun. Ya, boleh sukun ketika waqaf, ketika kita baca biasa. Tapi kalau suruh baca, itu ada ya tasydid. Itu ya nisbah namanya. Ya nisbah. Seperti Yahudiyun. Ya, wala Nasraniyun. Itu ya nisbah itu. Ya, Makassariyun, Bugisiyun, Mandariyun. Ya, Jawiyun. Itu nisbah semua. Ya. Seperti di mana? Di Al-Arabiyyah Benedek ya. Apa itu? Ana Indonesi. Itu ya nisbah. Ya, memang disukun bacanya karena waqaf. Jadi kalau disuruh kasih harokat itu ada ya tasydid kemudian tanwin. Ya, kecuali pakai alif lam. Al-Bukhari. Kemudian yang kedua, Muslim Abul Husain Muslim Ibn Hajjaj Muslim Al-Kushairi An-Naisaburi. Itu juga nisbah. Yang ketiga, Al-Imam Abu Dawud. Ini Abu Dawud kunyah. Siapa namanya? Sulaiman Ibn Al-Ash'ath As-Sijistani. Sampai mana kalian apa? Sampai kakeknya atau buyutnya? Sulaiman Ibn Al-Ash'ath Ibn Ishaq Ibn As-Sijistani. Yang paling minimal dua itu Sulaiman Ibn Al-Ash'ath. Karena ada Abu Dawud yang lainnya. Abu Dawud atau Yalisi. Abu Dawud Sulaiman bin Dawud. Abu Dawud atau Yalisi. Yang itu dikata kedua ya dari itu Abu Dawud lain ya, bukan Abu Dawud yang ini. Ini pengarang Ashabus Sunan, Sahibus Sunan Sulaiman Ibn Ash'ath. Yang ketiga. Ya, ingat urutannya itu Abu Dawud, Tirmidzi. Siapa namanya At-Tirmidzi? Abu Isa Muhammad Ibn Isa Ibn
Saurah. Nama ini Tirmidzi. Ya, jadi kunyanya Abu Isa, Muhammad bin Isa bin Saurah At-Tirmidzi rahimahullah. Terus yang ketiga, Nasai, siapa namanya? Ahmad ibnu Ali bin Shu'aib. Abu Abdullah. Terus An-Nasai, Ibnu Majah, siapa ini? Qazwaini. Al-Qazwini itu. Ya, Ibnu Majah, Abu Abdullah Muhammad ibn siapa? Bin Yazid. Baik. Ini siapa ini? Ashab Al-Kutub Sittah. Sisa siapa ini? Imam Malik, Ahmad dan Ad-Darimi. Ya. Imam Ahmad bin Muhammad bin Hanbal, Abu Abdullah. Sekarang nanti PR-nya Ashab Al-Madhahib Al-Arba'ah. Ya. Madhab yang keempat, siapa namanya? Imam madhab yang keempat. Ya. Pertama siapa? Abu Hanifah, yang kedua Malik, yang ketiga Syafi'i, yang keempat Ahmad. Itu cari namanya, kunyanya semua. Ya, amin ya. Oke. Jago dulu. Sekian subhanallah hamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka